Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pembelajaran untuk kelas 12 semester ganjil dengan tema konsep dasar jaringan WAN atau Wide Area Network. Tujuan kegiatan pembelajaran ini agar siswa mampu menjelaskan media, perangkat, teknologi, dan protokol pada jaringan berbasis luas atau Wide Area Network. Sebelum menuju ke materi utama, di sini saya akan sedikit mengulik sejarah jaringan. Pada tahun 1940-an, di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, Time Sharing System. Bentuk pertama kali jaringan network komputer diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya konsep ini berkembang menjadi proses distribusi atau distributed processing. Dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Selanjutnya ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer dan jaringannya sudah mulai beragam, dari mulai menangani proses bersama maupun komunikasi antar komputer peer-to-peer system saja tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN atau Local Area Network. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dengan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan istilah WAN, World Area Network. Pengertian jaringan komputer sendiri adalah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam satu jaringan. Kemudian dari jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada Local Area Network. Ini merupakan jaringan lokal yang digunakan oleh suatu organisasi untuk berbagi sumber daya atau resource sharing seperti printer dan file. LAN ini biasanya dibangun dan dikelola oleh organisasi tersebut. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network ini pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN ini dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta. Kemudian ada Wide Area Network atau WAN. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. Kemudian ada intranet, melibatkan jaringan LAN dan web server yang terpasang pada jaringan LAN tersebut. Dan yang terakhir ada internet. Menuju materi inti yakni Wide Area Network. Terdapat begitu banyak pilihan yang tersedia untuk mengimplementasikan WAN yang bisa dibedakan berdasarkan teknologi, kecepatan, dan biaya yang dibutuhkan. Satu perbedaan utama LAN dengan WAN adalah organisasi harus berlangganan kepada penyedia jaringan dari perusahaan penyedia jaringan yang ada. Sebuah WAN menggunakan jalur data untuk membawa data menuju ke internet dan menghubungkan lokasi-lokasi perusahaan yang terpisah-pisah. Telepon dan layanan data yang paling banyak digunakan pada WAN. Perangkat pada WAN
Perangkat pada pelanggan disebut CPE atau Customer Premise Equipment. Pelanggan memiliki sendiri atau menyewa dari service provider. Perangkat yang meletakkan data ke local loop disebut DCE atau Data Circuit Terminating Equipment. Perangkat pelanggan yang melewatkan data ke DCE disebut dengan DTE atau Data Terminal Equipment. Selanjutnya perangkat WAN. WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dari service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface seperti router, CSU atau DSU, modem, dan communication server. Selanjutnya, konfigurasi routing. Konfigurasi routing secara umum terdiri dari 3 macam, yaitu minimal routing, static routing, dan dynamic routing. Minimal routing dari namanya dapat diketahui bahwa ini adalah konfigurasi yang paling sederhana, tapi mutlak diperlukan. Biasanya minimal routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain, atau dengan kata lain hanya pemakaian lokal saja. Static routing. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway. Umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Static routing dibuat secara manual pada masing-masing gateway. Jenis ini masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Stabil dalam arti kata jarang down. Dan yang terakhir, dynamic routing. Dalam sebuah network di mana terdapat jalur routing lebih dari satu rute, untuk mencapai tujuan yang sama biasanya menggunakan dynamic routing. Dan juga selain itu, network besar yang terdapat lebih dari 3 gateway. Dengan dynamic routing, tinggal menjalankan routing protokol yang dipilih dan biarkan bekerja. Secara otomatis, tabel routing yang terbaru akan didapatkan. Materi yang terakhir yakni ada routing protokol. Protokol routing merupakan aturan yang memperaturkan informasi routing yang nantinya akan dibentuk tabel routing, sedangkan routing adalah aksi pengiriman paket data berdasarkan tabel routing tadi. Routing protokol sendiri terbagi menjadi 2, yakni interior routing protocol dan exterior routing protocol. Sesuai namanya, interior berarti bagian dalam, dan interior routing protocol digunakan dalam sebuah network yang dinamakan Autonomous System atau AS. AS dapat diartikan sebagai sebuah network yang berada dalam satu kendali teknik. AS bisa terdiri dari beberapa subnetwork yang masing-masingnya mempunyai gateway untuk saling berhubungan. Kemudian exterior routing protocol. AS merupakan sebuah network dengan sistem polisi yang pegang dalam satu pusat kendali. Internet terdiri dari ribuan AS yang saling terhubung. Untuk bisa saling berhubungan antara AS, maka tiap AS menggunakan exterior protocol untuk pertukaran informasi routingnya. Informasi routing yang dipertukarkan bernama reliability information atau informasi keterjangkauan. Tidak banyak router yang menjalankan routing protokol ini. Hanya router utama dari sebuah AS yang menjalankannya, dan untuk terhubung ke internet setiap AS harus mempunyai nomor sendiri. Mungkin cukup sekian untuk materi pembelajaran mengenai konsep dasar jaringan berbasis luas atau Wide Area Network. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.